Seragam gua basah semua. Kenapa hari ini kamu gak datang ke base camp? Padahal aku nunggu kamu di sana. Kamu juga gak datang ke perpus. Hmm, oh, oh, enggak Lin. Gua cuma lagi sibuk aja. Jadi belum sempat datang ke sana. Aku jadi ngerasa gak enak setelah dengar cerita aneh itu. Cerita aneh. Lo dengar semua? Iya, cerita tentang murid-murid yang diculik sama hantu. Seorang hantu yang suka mengganggu orang-orang di sini, bahkan nyulik mereka. Dan aku juga pernah ngebayangin kalau suatu saat nanti kamu juga akan menghilang seperti mereka. Hai Zain, menurutmu aku hantu yang seperti apa? Tolong katakan yang sejujurnya. Bola matanya masih menghitam. Rambutku seperti apa? Hitam dan panjang. Lalu mukaku, terus mataku juga gimana? Terus kulitku juga seperti apa? Wajah lo cantik dan lo juga punya warna mata merah yang indah. Kulit lo juga putih seperti manusia pada umumnya. Aku senang kamu ngeliatku seperti itu. Kamu benar-benar ngeliat sosok diriku sesuai yang aku lihat. Teruslah bersama aku selamanya, Zain. Woi Zain! Hah? Selin! Dasar orang bego! Apa lo mau cepet-cepet mati ha? Kebodohan lo itu yang bener-bener bikin gue muak tau gak? Lo sama sekali gak paham ya sama apa yang udah gue peringatin tadi. Ih, siapa sih cewek itu? Ganggu banget deh. Orang lagi enak-enak berduaan juga. Selin, lo apa-apaan sih? Maksud lo apa? Gue datang ke sini karena lo lagi dalam bahaya. Jadi gue datang nolongin lo. Tapi semenjak gue lihat lo bareng dia terus, lama-lama bikin gue jengkel juga ya. Ternyata memang bener lo bisa liat Roselyn. Hei Roselyn, kenapa lo belum sadar sama sekali sih sama situasi lo yang sekarang? Asal lo tahu ya Pak, kebencian dan penderitaan lo itu yang ngebuat diri lo masih ngestak di sini. Dan lo masih aja ngegoda murid-murid yang lain biar bisa lo jadikan tumbal berikutnya. Bahkan gak cuma itu aja, tapi lo juga ngebuat mereka bernasib yang sama kayak lo. Mau sampai berapa korban lagi coba, biar ini semua bisa berakhir? Sampai gue dapetin Zain kembali, gue akan akhiri semua ini. Selain itu, ternyata lo juga cewek yang bawel lah. Banyak omong. Emangnya apa yang lo tahu tentang gue? Lo ini bener-bener gak tahu atau emang gak inget siapa gue? Baiklah, kalau itu yang kalian mau, bakal gue tunjukin seperti apa wujud asli dari Roselyn ini. Ayo Zain, sini deket gue. Jangan sentuh Zain gue. Kenapa? Lo cemburu ya? Kacian. Sebenarnya mau lo apa sih? Apa tujuan lo ngelakuin ini? Lo diem. Sebentar lagi, lo bakal tahu wujud asli dari Roselyn. Hah? Maksud lo? Gue mohon, jangan menoleh ke belakang sebelum gue perintah. Lo ngerti kan? Yang gue lihat dari makhluk itu adalah dia sosok yang penuh dengan berlumuran darah dengan kebenciannya. Hentikan. Dia punya rambut hitam yang kusut dan berantakan. Dia punya Hentikan. kulit putih yang sangat pucat seperti mayat. Dan tubuhnya juga bau busuk. Sudah cukup. Jangan dilanjutin lagi. Hentikan.
Berhenti. Udah cukup. Jangan dilanjutin lagi. Enggak mungkin kan Selin wujudnya kayak gitu. Sebenarnya apa yang udah lo lakuin ke dia? Jadi lo masih belum percaya sama apa yang gue bilang? Kalau gitu, sekarang lo boleh lihat ke belakang. Maka lo bakal tahu sendiri. Selin. Selin, lo nggak apa-apa? Berhenti Zain. Jangan coba-coba ngedeketin dia. Kenapa? Kenapa gua nggak boleh deketin dia? Gua nggak mau ada hal terjadi sama dia. Jangan halangin gue. Jangan gegabah. Saat ini, dia udah bukan Roselyn yang lo kenal. Enggak mungkin. Itu nggak mungkin. Lin, Selin, jawab gue, Lin. Selin. Lo udah lihat sendiri kan, kalau dia udah seperti itu artinya dia bukan lagi Roselyn yang lo kenal. Itu adalah jiwa hantu abadinya. Enggak mungkin. Enggak mungkin kan. Zain, tolong aku. Dadaku sakit. Tolong aku, Zain. Aku di sini gelap. Ayo Zain lari. Kita harus pergi dari sini. Tapi Gak pakai tapi anjing. Ayo cepet lari. Jangan tinggalin aku, Zain. Jangan pergi. Aku mohon, kembalilah kepada aku. Si Alan, capek juga main lari-larian. apa-apaan itu? Apa bener itu sosok dari Roselyn? Ayolah Zain, sadar. Anjir, baru inget gua. Tas gua ketinggalan di purpose tadi, cowok. Hah? Ih, apaan sih lo? Tahu situasi lah. Situasinya lagi warning gini juga malah mikirin tas. Apa lo bilang? Cuma tas doang? Tas itu pemberian dari orang tua gua, anjing. Gua harus ngejaga tas itu dengan baik. Gua nggak mau kalau terjadi apa-apa sama tas gue. Sorry, gue nggak tahu itu. Tapi dibanding sama tas, bukannya sekarang nyawa lo yang lebih penting ya? Sorry. Gua nggak bermaksud gitu. Gua juga mau bilang makasih. Lo udah nolongin gua. Iya, walaupun gua masih curiga sih sama lo. Lo kira gua nggak tahu kalau selama ini lo selalu ngawasin gua? Maaf, kalau kesannya gue seperti penguntit. Tapi gue gak ada pilihan lain. Abisnya lo selalu bareng hantu itu. Terus kapan gue bisa ngobrol sama lo kalau kayak gitu? Lagi pula, gue gak mau nyari penyakit ya. Gue gak mau kalau gue terlalu akrab sama lo, dia bakal ngincer gue. Dan mungkin dia juga bakal lukain lo. Sebenarnya dari dulu tuh gue pengen banget ngebilangin lo, Zain. Tapi gue belum ada keberanian. Gue jujur gue takut sama hantu itu. Mungkin lo lihat dia dengan wujud yang lain. Mungkin lo lihat dia itu cantik. Tapi yang harus lo tahu, wujud yang tadi itu adalah wujud aslinya, Zain. Gue udah bilang kan, jangan pernah percaya sama hantu. Tapi lo gak mau denger gue. Sia-sia gue ngejelasin panjang lebar ke lo. Bentar deh. Kok gue jadi penasaran ya sama lo? Sebenarnya lo ini siapa sih? Dan kenapa lo mirip banget sama Roselyn? Gua serius nanya. Kok lo bisa tahu banyak tentang dia? Apaan sih lo? Muka lo kedeketan, PA. Kok lo tahu gua sih? Ya lo pikir aja sendiri anjir.
Muka lo deket banget sama gue. Kayak udah mau nyosor gue aja, jancok. Jijik banget gue liat muka lo sedekat itu. Rasanya gue mau muntah. Iu. Sembarangan lo. Aslinya mah lo salting kan sama muka gue yang ganteng ini. Tapi lo gengsi segala bilang mau muntah. Amidun lo. Hah? Enggak. Gue cuma nggak tahan aja liat orang bego kayak lo. Apa lo bilang tadi? Lo masih ngatain gue bego? Emangnya gue sebego itu ya? Nye. Ya kalau bukan bego terus apa? Gak terima fakta banget. Padahal aslinya emang gitu kok. Pikir aja sih. Kalau lo gak bego, lo gak bakal mungkin berhubungan sama hantu. Padahal lo indigo. Lo tahu sendiri hantu itu kayak apa. Bisa-bisanya lo lengah. Udahlah, soal itu gak penting. Gue gak mau berdebat sama lo. Gue serius nanya, kenapa lo bisa mirip banget sama Roselyn? Gue yakin ini bukan cuma kebetulan aja. Setiap gue lihat lo itu emang kayak mirip Roselyn. Tapi sifat dan sikap lo yang berbeda. Dan kenapa lo juga tahu banyak tentang dia? Dan lo juga tahu wujud aslinya, berarti lo pernah lihat dia dengan wujud yang seperti itu. Iya, waktu itu gue gak sengaja lihat wujud dia. Dan lo nanya siapa gue. Nama gue Maureen Felicia Marcelin. Marcelin? Bukannya itu nama panjangnya Roselyn? Apa jangan-jangan lo ini? Cewek yang meninggal 5 tahun yang lalu di sekolah ini. Yang sekarang jadi arwah jahat yang suka ganggu orang lain. Yang gak salah lagi bernama Roselyn Marcelin. Dia kakak gue. Kakak? Itu artinya kalian saudaraan? Iya, kita saudara. Tapi kita saudara terpisah. Karena ayah dan ibu kami memutuskan untuk bercerai. Kakak, aku takut. Adek, jangan takut. Adek tenang aja ya, kakak di sini kok. Mami udah putusin untuk bercerai sama papi kalian. Dan Selin, kamu akan ikut sama Mami. Apa Mi? Cerai? Nggak bisa gini. Apa kalian nggak bisa bicarain ini dengan kepala dingin? Ini nggak baik loh Mi. Sudah kamu diam, gak usah banyak omong. Kamu ikut aja sama apa yang Mami bilang. Mami sudah tidak tahan dengan papimu itu. Terus aku bagaimana Mi? Aku juga ikut kalian kan? Siapa bilang kamu ikut sama kami? Ya kamu ikut sama papi kamu lah. Mami gak mau ya. Kalau kamu juga ikut sama Mami, suatu saat papi kamu bakal datang nemuin Mami cuma mau lihat muka kalian berdua. Apa? Jadi aku nggak bareng sama kakak? Ih, Mami jahat. Pisahin aku sama Kak Selin. Sudah Maureen, kamu ikut sama papi. Waktu itu, gue ngikut bokap. Dan Roselyn ikut nyokap. Enggak. Adek, kamu harus Diam sama kamu. kakak. Jangan coba-coba kamu halangi mereka. Biarkan saja mereka pergi. Enggak, tapi Mi, aku nggak mau kayak gini. Semua murid di sekolah ini pasti tahu tentang nama dia. Dia adalah murid paling pintar di sekolah ini. Setiap tahun, dia selalu mendapatkan peringkat nomor 1. Bukan hanya peringkat, tapi dia sering memenangkan lomba setiap kali sekolah mengadakan event. Di saat jam istirahat, dia selalu datang ke perpus untuk belajar. Dia sangat jarang berbaur dengan orang sekitar, karena dia nggak butuh itu. Yang dia butuh hanya belajar dan belajar. Tapi gue pernah dengar kalau dia punya satu sahabat, tapi gue kurang tahu tentang sahabatnya itu. Gue nggak tahu siapa dia. Hingga suatu hari, sekolah mendapatkan kabar kalau Roselyn meninggal di perpus dengan wajah penuh lumuran darah. Dia adalah satu-satunya hantu yang ada di sekolah ini. Sejak saat itu, gue jadi sering ngeliat dia di dekat perpustakaan. Waktu itu, yang gue lihat dia punya wajah yang begitu cantik. Gue gak ada niatan mau punya hubungan lagi sama dia. Karena pasti bakal repot kalau kita berhubungan sama hantu. Karena dia bukan dari dunia yang sama kayak kita. Kakak gue atau bukan, gue tetap gak akan mau lagi punya urusan sama dia. Tapi waktu itu gue lengah. Dan gue ngeliat wujud aslinya. Semua penyesalan, kemarahan, kesedihan, dan kebencian
yang ngebuat dia jadi sosok yang mengerikan seperti itu. Lalu sosok itu bakal terus menghantui kita sampai kapanpun itu. Tapi Selin gak pernah bilang ke gua kalau dia punya penyesalan sama sekali. Bahkan kebencian seperti yang lo omongin. Dan gue juga tahu dia gak akan mungkin nyulik orang-orang di sini. Dia cuma ngejailin mereka. Karena dia bosan gak ada yang bisa lihat dia. Itu semua bohong. Pihak sekolah bilang kalau Roselyn mati karena kecelakaan di perpus. Tapi nggak ada yang tahu penyebab apa kecelakaannya. Mereka yang udah dihantuin sama dia nggak akan pernah lepas. Mereka nggak bakal dibikin tenang. Hingga pada akhirnya mereka bakal dibawa ke alamnya. Gua tahu dia itu kakak gua. Tapi dia udah bukan kakak gua lagi sekarang. Itulah kenyataan yang gua tahu. Dan gua ngeliat dengan mata kepala gua sendiri. Lo udah ditipu sama dia. Hah? Ditipu? Dari awal lo yang ngeliat dia dengan muka cantik ya, dia akan terus nunjukin muka manusianya. Dia nggak bakal nunjukin muka aslinya sebelum lo tahu kebenarannya. Tapi sekarang lo udah lihat sosok aslinya kan seperti apa? Dan sekarang lo udah tahu semuanya. Gue saranin lo harus lari dari dia. Kalau lo ketangkep sama dia, lo bakal diculik dan dikurung di sekolah ini selamanya. Bahkan lo bisa aja dibunuh sama hantu itu. Di perpustakaan kan yang lo maksud? Perpus? Apa yang lo bilang? Lo bilang kalau Selin ditemukan tewas di perpus kan? Itu berarti semua ini berawal dari situ dong. Ayolah Zain, lo jangan bego. Dia udah datang. Ayo kita lari sekarang. Kita nggak bisa terus-terusan lari kayak gini. Apa nggak ada cara lain buat hentiin ini? Seharusnya ada cara buat ngantiin dia, tapi gue kurang tahu itu. Tempat ini kediaman hantu itu kan. Gue nggak nyangka kalau gue bakal kesini lagi. Ayo, kita akhirin ini semua. Apa yang terjadi? Zain? Ih, singkirin badan jelek lo itu dari dia, bangsat! Bisa-bisanya lo mengambil Zain dari genggaman gue. Lo Gak akan gue maafin! Hah? Maafin gue, Zain. Lo harus selamatin diri lo sendiri. Hah? Bangsat, dia malah ninggalin gua. akhirnya dia pergi juga. Lihat aku. Zain, tolong lihat aku. Lihat ke sini, Zain. Aku di belakang kamu. Kamu gak mau lihat aku. Lihat ke sini, Zain. Tunggu, Lin. Lo bener,
Gue emang takut. Gue takut nerima semua kenyataan ini. Selama ini gue pura-pura gak lihat dan gue usahain diri gue buat gak takut. Tapi nyatanya, gue terlalu pengecut. Roselyn yang gue lihat punya rambut hitam yang panjang dan lurus. Dia punya kulit kayak manusia pada umumnya. Dia juga punya mata yang indah berwarna merah. Itulah yang gue lihat dari hantu Roselyn di depan gue. Selamat datang kembali, Roselyn. Sini peluk. Ah, apaan nih? Geragas banget. Sifat hantu lo masih ada ya? Rasain tuh. Habisnya aku kesel banget sama kamu. Hah? Kenapa nih? Kok lo kesel sama gua? Emang gua habis ngelakuin apa, Lin? Ih, pakai nanya lagi. Ya jelas aku kesel lah. Kamu lebih milih cewek itu daripada aku. Terus sama aja kamu kayak selingkuh dari aku. Hah? Jadi ceritanya lo cemburu sama adik lo sendiri? Ih, apaan sih? Siapa yang cemburu? Bentar. Kamu udah tahu hubunganku dengan dia? Iya, gua udah tahu. Dia yang udah kasih tahu gua kalau lo itu kakaknya dia. Dia juga nyeritain sedikit tentang lo. Jadi dia masih ingat aku ya. Aku seneng dengernya. Tapi muka kita berdua kan mirip. Kamu gak salah nebak orang kan, Zain? Maksudku, kita ini kan kayak kembar. Iya sih, kalian berdua emang mirip. Tapi mungkin karena kekuatan cinta gua ke lo kali ya. Jadi gua bisa bedain kalian. Hah? Ih, apaan sih gombal? Ih, dasar. Ih. Hah? Coba deh, kamu diam sebentar ya. Kenapa, Lin? Apaan tuh? Kayaknya udah sedikit bersih deh lukanya. Nanti di rumah kamu bersihin lagi ya. Takut bibir kamu infeksi, nanti lukanya malah makin parah. Dasar, udah pintar gombal ya sekarang. Siapa yang ngajarin? Si Zain tuh yang ngajarin. Loh, kok diajarin gue sih? Tapi emang bener sih diajarin gue. Sini, Lin, peluk lagi. Makasih ya Zain. Kedepannya jangan tinggalin aku lagi ya. Iya, Selin. Hah? Siapa itu? Kak Raya? Itu kakak yang ngetok pintu kah? Kok nggak ada sahutan ya? Siapa sih anjir? Kak Raya mau jalin gua kah? Udahlah, gua cek aja. Hah? Lah, siapa anjir? Kok nggak ada orang? Ini Kak Raya beneran jahilin gua deh. Hah? Selin. Akhirnya lo ikut ke rumah gua juga ya? Aku cuma kesepian di sekolah. Yang aku punya cuma kamu.
sama kembali datang. Jadi dia masih nyimpan kamera itu ya? Kau hadir tanpa suara. Kameranya masih mulus. Dia benar-benar ngejaga kamera ini ya. Ah, so sweet banget sih anak ini. Kau di Hah, antara doa dan ini bukannya buku gue ya? Pas pertama kali ketemu dia. kita tahu sejak awal. Akhir ini tak bahagia. Namun hati tak pernah patuh pada logika Lo gak tidur juga? manusia. Hantu itu nggak butuh tidur, Zain. Saat ku Jadi udah seharusnya jaga malam ya? angin menjawab lirik, seakan berkata Iya, mungkin seperti itu. bisa Hai Zain, apa aku boleh bercerita? Iya boleh. Boleh banget. Cerita aja Lin. Mumpung gue masih bangun. Waktu dulu, kalau aku lagi kangen sama keluargaku, aku akan ketuk pintu rumah mereka. Terus, apa yang terjadi? Di saat mereka buka pintu, aku akan masuk diam-diam ke dalam. Apa keluarga lo bisa ngeliat lo juga kayak Maurin? Enggak, mereka nggak bisa lihat sosok diriku. Tapi karena aku sering berkunjung dan aku sering mengetuk pintu, orang-orang di sana menganggap kalau itu hanya kejailan orang iseng. Karena pas dibuka tidak ada orang. Orang-orang di sana menganggap kalau itu hanya kejailan orang iseng. Karena pas dibuka tidak ada orang. Dan aku jadi kesusahan untuk masuk ke dalam. Maka dari itu, aku mutusin untuk tinggal di sekolah. Oh, jadi karena itu tadi ada ketukan di kamar gue. Ternyata itu lo ya? Lo gak perlu ngetuk pintu, karena gue bisa lihat wujud lo. Lo bisa datang kapan aja karena pintu rumah gue akan selalu terbuka lebar buat lo. Sekali lagi, makasih ya Zain. Tapi maaf Zain, tujuanku datang ke sini bukan hanya sekedar datang. Cerita lamaku terlalu membosankan ya sampai ngebuat kamu tertidur. Aku cuma mau lihat kamu untuk terakhir kalinya. Waktuku di dunia ini sudah habis. Kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Jangan jadi anak yang mesum yang suka nyosor. Selamat tidur ya Zain. Semoga kamu mimpi indah.